Bab perintah untuk rajin menjaga amalan sunnah dan tata tertibnya. Firman Allah, apa yang telah diberikan Rasulullah kepadamu, maka ambillah, dan apa yang telah dilarangnya, maka hentikanlah. Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4, dan tiadalah Rasulullah berkata-kata berdasarkan hawa nafsu belaka, maka tiadalah yang diucapkan itu melainkan semata-mata wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya kamu akan dicintai Allah dan diampunkan dosa-dosamu. Quran surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, sungguh telah ada bagimu dalam diri Rasulullah itu sebuah contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan keridhaan Allah dan kebahagiaan di hari akhirat. Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, sungguh ia telah taat kepada Allah. Firman Allah, sesungguhnya engkau Muhammad telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan keridhaan Allah. Surat Asy-Syura ayat 52. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Kemudian seseorang bertanya, siapa yang menolak wahai Rasulullah? Nabi menjawab, barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan barang siapa yang maksiat menentang kepadaku, berarti dia telah menolak. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Muslim Salamah bin Amru bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang makan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya, maka ditegur oleh Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu, kata beliau. Orang itu menjawab, saya tidak sanggup. Kemudian Nabi bersabda, semoga tidak sangguplah engkau. Maka mendadak orang itu tak sanggup mengangkat tangan ke mulutnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu merapikan barisan shafmu dalam sholat, bila tidak nanti Allah akan merubah bentuk mukamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, telah terjadi kebakaran pada suatu rumah di Madinah. Maka ketika hal itu diceritakan kepada Rasulullah, beliau bersabda, api itu bagaikan musuhmu, maka apabila kamu hendak tidur, padamkanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
menyuruh membersihkan jari dan piring atau sisa-sisa makanan, dan bersabda, "Kamu tidak tahu pada butiran makanan yang mana terletak keberkahan dari makanan itu." Hadis riwayat Muslim.